Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa, setelah sekian purnama tidak berjumpa, alhamdulillah bisa ketemu lagi, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik. Dan ini insyaallah pertemuan sebelum terakhir, karena mungkin nggak tahu apa isyarahnya Abi nanti nih. Biasanya nggak libur. Masuk tetap. Berarti pertemuan sebelum terakhir di bulan Sya'ban. Karena mungkin nanti di bulan Ramadan mungkin kita bakal fokus ke kajian berkaitan dengan puasa dan tafsir Quran, tapi ada kaitannya dengan puasanya gitu. Jadi tadi sempat saya kepikiran gimana kalau mungkin di minggu-minggu ini mungkin ada yang punya pertanyaan seputar puasa atau seputar Ramadan atau seputar zakat, nanti bisa dikumpulkan. Nah, kita akan bedah bahas satu persatu. Sekiranya masuk bulan Ramadan sudah paham atau sudah siap. Tapi nanti bagaimananya nunggu isyarah daripada Abi Rofian, biar semakin berkah majelisnya. Kemudian alhamdulillah hari ini sudah masuk tanggal 18 Sya'ban. Tanpa terasa sudah melewati nisfu Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, menerima amal ibadah kita semua. Dan semoga kita semua dicatat sebagai hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena penentuan umur, penentuan takdir itu di nisfu Sya'ban. Jenengan sudah tahu semua, sudah dibahas kali penceramah-penceramah di nisfu Sya'ban. Yang penting adalah bagaimana kita husnudzonnya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin sedikit daripada pikiran kita, saya ini terlalu banyak dosanya, apakah Gusti Allah akan mengampuni? Itu sudah suudzon. Jadi kita ini harus banyak-banyak husnudzon kepada Gusti Allah. Ana inda husnudzoni abdi bi. Aku tergantung bagaimana husnudzonnya hambaku, dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khususnya melihat akhir-akhir zaman seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali berita-berita yang tersebar daripada tingkah laku orang-orang yang semakin aneh, baik yang mudanya ataupun yang tuanya ataupun yang anak-anak tambah aneh-aneh, na'udzubillah min dzalik. Entah itu karena kurangnya pendidikan agama, atau entah itu karena kurangnya perhatian atau kurangnya doa. Ya, semoga keluarga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa ustadz niku punya gerakan, yaitu gerakan menghidupkan madin, madrasah diniyah. Karena kalau dulu ada istilahnya TPQ atau tempat kajian-kajian Quran atau madrasah diniyah di kampung-kampung. Nah, sekarang ini karena sudah full day di sekolah sampai anak-anak tidak sempat ngaji, akhirnya zahirnya saja yang kena siraman, tapi rohaninya kurang kena siraman. Padahal siraman rohani itu lebih penting daripada yang zahir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menjadikan keluarga kita semua, anak-anak kita semua generasi yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sedikit pembuka daripada saya. Monggo nanti kalau ada yang mau bertanya atau kepikirannya baru nanti, monggo nanti bisa pesan lewat pesan WA, dikirim ke istri saya. Kalau ibu-ibu lewat istri saya. Nanti kalau yang ikhwan langsung WA saya aja, tidak apa-apa. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas sama-sama. Sekiranya masuk Ramadan sudah siap, sudah tidak bingung
Kalau moro-moro ini bagaimana, apakah betul tidak Ustaz? Nah itu juga sekiranya sudah di luar kepala, mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Itu dulu. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam surat At-Tariq. Kita ulang sebentar. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca niat yang dihimpun oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Ala hadini wa kunyati salihah jami'a li khairatid dunya wal akhirah bi sirri aswaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtiwa'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit mengulang surat At-Tariq dari ayat pertama. Ini surat At-Tariq ini namanya At-Tariq ini adalah At-Tariq itu adalah sesuatu yang datangnya di malam hari. Sesuatu yang datangnya di malam hari. Rata-rata sesuatu yang datangnya di malam hari itu indah kalau dipandang, indah kalau dilihat. Nopo contohnya kayak bulan. Contohnya kayak bintang. Kalau yang datang di siang hari, di langit-langit kita lihat apa yang indah? Awan. Tapi lebih indah bintang karena bintang lebih mudah untuk dilihat daripada awan untuk dilihat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, yaitu akidah. Atau bahasanya kita itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu keyakinan. Ini penting untuk dibahas seperti pentingnya kita belajar fikih, seperti pentingnya kita belajar Al-Quran. Terkadang karena kita sudah terlanjur belajar Al-Quran terus tidak mau belajar fikih. Kalau sudah belajar fikih terus tidak mau belajar tauhid. Kalau udah belajar tauhid terus tidak mau belajar hadis. Padahal semua ilmu agama itu penting. Walaupun induknya atau ibunya dari ilmu adalah Al-Quran. Fikih itu diambil dari Al-Quran. Tauhid itu diambil daripada Al-Quran. Hadis pun juga dari Al-Quran. Bahkan Kanjeng Nabi SAW ketika menjelaskan kepada para sahabat suatu hal yang sahabat tidak pahami, Kanjeng Nabi akan menjelaskan dengan hadisnya. Karena di Al-Quran itu ada yang sifatnya umum dan ada yang terinci. Yang umum contohnya bagaimana cara kita sholat, itu dalam Al-Quran tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan cukup Al-Quran saja, itu salah. Karena butuh yang namanya hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ngasih tahu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Laksanakan sholat dari waktu ini sampai waktu seterusnya. Nah, penjelasannya itu ada dalam hadis. Puasa
Bagaimana cara puasa? Dalam Al-Quran hanya ada perintah untuk melaksanakan puasa. Caranya puasa, sunnahnya puasa, hal yang membatalkan puasa itu ada dalam hadis. Lalu apa lagi? Zakat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Zakat yang bagaimana? Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Penjelasannya itu ada dalam hadis. Jadi antara Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Nah, orang cuma baca hadis aja pun juga tidak cukup, karena hadis pun juga butuh yang namanya penjelasan. Makanya disitulah pentingnya kita belajar dari guru. Kalau kita ini punya keyakinan ada 4 yang penting. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma namanya. Yang keempat namanya qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau kita mengatakan cukup kita hanya dengan Al-Quran dan hadis saja, belum cukup. Nah, hukum kita mengaji dengan HP itu tidak ada di hadis. Hukum kita mengaji dengan tab itu tidak ada di hadis. Mengaji Al-Quran tidak ada di hadis loh. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada HP. Terus kita bilang bid'ah, sesat. Wah, tambah menyulitkan umat. Nah, disitulah ada namanya qiyas. Ulama itu membandingkan, seperti ini. Makanya Habib Salim Syaturi ketika ditanya, "Oh ya Habib, bagaimana hukum kita mengaji dengan Al-Quran?" Hukumnya adalah ketika kita buka aplikasi Al-Quran di dalam HP, maka HP-nya menjadi Al-Quran secara tidak langsung. Jadi ini kan HP Ustadz, saya lagi buka aplikasi dalam HP. Nah, ketika jenengan buka Al-Qurannya itu berarti harus ada wudu, karena Al-Qurannya jadi HP. Karena Al-Qurannya jadi HP. Ketika ditutup, selesai, maka HP-nya jadi HP lagi. Nah, itu kan pentingnya arahan daripada guru. Walaupun tetap afdolnya pakai Quran yang mushaf. Afdolnya seperti itu. Lah, Ustaz, kalau misalnya ada orang hafal Al-Quran, berarti saya nyentuh harus ya apa? Saya masalah mana dulu sama hafidh sama hafid. Enggak, boten. Ya, seperti itu. Nah, ini pentingnya kita belajar itu secara urut, secara runtut. Jadi enggak gampang nyalahkan orang, enggak gampang menyalahkan orang, atau enggak terlalu menganggap enteng namanya syariat. Nah, di sini nanti Allah Subhanahu wa taala akan sedikit membahas tentang hal-hal akidah itu. Khususnya di akhir zaman ini penting kita berikan pemahaman tentang akidah itu penting. Kayak beberapa waktu lalu ada yang sempat tersebar di YouTube, walaupun itu video lama. Pembahasan ini pasti dibahas ketika Isra Mi'raj. Ada yang bilang Allah itu ada di langit. Allah itu ada di langit. Itu pemahaman yang salah. Allah tidak dimanapun. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri. Karena itu adalah arah. Yang namanya arah itu punyanya makhluknya Allah. Sekarang kalau kita bilang Allah di langit, berarti yang di negara Amerika Allah di bawahnya berarti. Itu salah. Penting mempelajari akidah itu penting. Jangan sampai anak kita atau keluarga kita tidak paham terkait hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ada juga yang mengatakan yang penting yang penting saya sholat, yang penting hati saya ibadah sudah dianggap ibadah kepada Allah. Nah, banyak orang-orang semakin kesini semakin aneh-aneh. Na'udzubillah min dzalik. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dalam surat At-Tariq ini dengan was-sama'i wat-tariq. Dengan sumpah was-sama, dan demi langit. Kata langit ini, as-sama ini
Allah Subhanahu wa taala seringkali jadikan bahan sumpahan bolak-balik di banyak surat. Was-sama'i dzatil buruj, was-sama'i wat thariq. Atau ayat-ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi as-sama. Ya, bahas tentang langit itu banyak. Kenapa? Karena di antara ciptaan Gusti Allah yang paling perfect, yang paling bagus, bahkan sempurna itu adalah langit. Adalah langit. Tidak ada tidak ada bolongnya sama sekali. Tidak ada cacatnya. Indah itu langit. Kalau misalnya di langit ini ada bolongnya saja satu, bakal kesedot, gaya gravitasinya bakal beraksi, bakal ketarik. Nah, tapi tidak ada lubangnya, tidak ada cacatnya sama sekali di langit. Itu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wat thariq. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-thariq. Apa ini at-thariq? Nanti Gusti Allah bakal jelaskan. Di sini ulama mengatakan ayat ini turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ulama mengatakan ayat ini turun atau surat ini turun kepada Sayyidina Ali. Oh, mohon maaf, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abahnya Sayyidina Ali, yaitu Abu Thalib, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu suatu ketika Sayyiduna Abu Thalib ini, beliau mendatangi Kanjeng Nabi SAW. Lalu Kanjeng Nabi memberikan kepada Abu Thalib roti dan susu. Ngasih roti dan susu. Kalau kita alhamdulillah dikasih roti dan apa nih? Secang. Indah nih, masya Allah. Sebelum Ramadan ya, Ramadan nggak bisa ini. Napa nih? Masya Allah. Napa nih? Alhamdulillah. Nah, Kanjeng Nabi SAW karena pamannya datang disuguhi. Ini Kanjeng Nabi ngajari kalau ada keluarga yang datang atau siapapun yang datang dikasih jamuan sebisanya, semampunya. Ini cuma roti sama susu toh. Berarti seadanya. Kemudian ketika Abu Thalib beliau menerima roti dan susu itu, beliau duduk dan mau makan. Pas mau makan, tiba-tiba ada yang jatuh dari langit. Ini pas malam hari, ada jatuh dari langit, kemudian nyemplung ke air dan menghasilkan percikan api. Terus Abu Thalib kaget, langsung tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, itu apa tadi yang jatuh? Kemudian Rasulullah menjawab, itu tadi adalah najm, adalah jenis daripada bintang. Apa kalau kita bintang jatuh itu apa namanya? Asteroid apa? Itulah pokoknya, batu akik nih. Ada bagian daripada bintang yang jatuh. Asteroid apa meteoroid itu yang satu-satunya. Itulah pokoknya, jatuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan itu diantara jenis bintang yang jatuh dan itu adalah diantara tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Thalib takjub. Oh gitu. Takjub. Ketika takjub baru Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, was-sama'i wat thariq. Demi langit dan yang menurunkan benda di malam hari, di antaranya adalah bintang. Bahkan dikatakan bahwasanya bintang itu, an-najm itu adalah batu yang digunakan untuk melempar syaitan atau melempar mbahnya syaitan, sinten iblis. Karena iblis dan syaitan itu sukanya mencuri-curi kabar di langit. Kalau jenengan tahu mungkin ada dukun-dukun yang bisa memprediksi hal yang akan terjadi kiamat 2012 jadi film, sampai takut, sampai viral 2012. Alhamdulillah sekarang 2023 insyaallah sehat walafiat semua. Memprediksi ya, walaupun kadang prediksinya pas namanya prediksi
Namanya bedek-bedekan, tebak-tebakan itu bisa pas, bisa bisa tidak. Nah, itu mereka mendapatkan kabar daripada golongan syaitan dan iblis. Yang mana syaitan itu mereka sering curi-curi kabar dari langit. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dan Nabi, itu memang kerjaannya syaitan nguping. Nguping. Kalau bahasa sekarang itu fudul, kepo. Kepo. Itu kerjaannya syaitan. Jadi sebelum Allah bocorkan istilahnya, kalau bahasanya kita, sebelum dibocorkan, sebelum diterapkan, sudah dibocorin dulu sama syaitan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, apalagi Rasulullah sudah Isra dan Mi'raj, baru syaitan itu dihalangi dan dilempari dengan batu api itu. Di antaranya adalah bintang ini menjadi bahan lempar buat mengusir syaitan biar nggak nguping. Jadi kalau misalnya ada orang bisa memprediksi ke depannya, itu ada dua kemungkinan. Entah beliau ini dapat karomah dari Gusti Allah sebagai hadiah, karena itu mungkin fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta sama hambaku, kata Gusti Allah, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, pandangannya aku gunakan untuk melihat, kakinya aku gunakan untuk berjalan. Itu mungkin, itu walinya Allah, itu kekasihnya Allah, itu bonus. Dan ada juga yang dapat daripada syaitan. Ini orang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, bahkan tidak syahadat pun, tapi kok bisa dapat keistimewaan kayak gitulah. Saya ini sholat sampai jungkir balik gak dapat. Itu bukan berarti nikmat, tapi nikmah namanya, atau cobaan dari ujian, atau istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu curi-curi kabar daripada syaitan. Na'udzubillah. Nah, bintang itu juga diantara hal yang digunakan untuk melempar syaitan. Nah, kalau kita tahu bentuknya bintang itu katanya saya tidak tahu. Katanya bintang matahari itu adalah bintang terkecil. Matahari itu adalah jenis bintang yang paling kecil. Bahkan bintang yang kita lihat kalau di malam hari itu adalah cahaya yang diberikan sama bintang bukan langsung di malam itu juga, tapi dari setelah bertahun-tahun. Jadi kalau kita lihat bintang itu kerlap-kerlip, itu cahaya bukan pas malam itu baru murup, enggak, tapi hasil daripada berapa puluh tahun yang lalu baru nyampe ke bumi. Saking gedenya sampai cahaya yang kita bisa lihat. Nah, matahari itu, masya Allah, tabarakallah, matahari itu bintang yang paling kecil, dan paling dekat dengan bumi, makanya bisa paling terang. Dan itu panasnya sudah na'udzubillah. Jadi makhluknya Allah itu masih banyak lebih besar daripada matahari. Kita di Batu agak anget aja udah alhamdulillah. Ini Malang sekarang panas, na'udzubillah. Kemarin saya pulang dari Malang, perjalanan panas, saya Batu rada anget. Itu padahal matahari jauh di sana. Belum nanti kalau Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar, jaraknya cuma sejengkal itu ya Allah. Jadi masuk akal kalau ada dikatakan orang tenggelam dengan keringatnya, itu masuk akal. Tapi orang-orang yang Allah selamatkan, di antaranya orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dengan orang soleh, Allah akan lindungi, dapat VIP. Semoga Allah menjadikan kita sebagai golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu was-sama'i wat-thariq, dan demi langit dan demi thariq, yaitu sesuatu yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, dan apa yang dimaksud dengan thariq itu, apa yang dimaksud dengan yang datang di malam hari itu. Nah, Gusti Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Kanjeng Nabi. Jadi ceritanya Kanjeng Nabi masih belum paham. Dijelaskan kali Gusti Allah, an-najmus tsaqib. Yang dimaksud dengan thariq itu adalah an-najm, bintang. Ats-tsaqib, yang bersinar terang. Bintang yang bersinar terang. Nah, ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala
yang menakjubkan yang dijadikan bahan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah membahas itu, barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada pengawalnya. Siapa itu? Malaikat. Ini sudah dibahas di 2 pertemuan yang lalu tentang malaikat yang menjaga kita. Bukan hanya raqib atid aja, ada banyak malaikat yang senantiasa mendampingi kita. Kayak kita majelis taklim seperti ini, ada malaikat namanya sayyahin. Itu malaikat itu yang jenisnya sayyahin itu tugasnya muter-muter nyari'i majelis taklim, muter-muter nyari'i majelis zikir, muter-muter nyari'i majelis Quran. Jadi orang-orang yang kumpul karena Allah, orang-orang yang kumpul untuk mengingat Allah, ada malaikat khususnya. Nanti kalau malaikat khusus tersebut mendapati, lalu laporan kepada Gusti Allah. Oh, ini ada hambamu ya Allah, sedang berkumpul mengingat engkau, sedang ngaji bareng, sedang tadarus bareng, sedang musyawarah bareng, sedang boten sedang murojaah bareng, ngerasani boten, nggak didatangi malaikat. Itulah namanya malaikat sayyahin. Banyak malaikat itu banyak. Malaikat banyak dengan tugasnya masing-masing. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Maka tidak ada satupun celah bagi kita untuk menghindari awasannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah satupun. Jangankan 1/2 pun nggak ada celahnya. Allah tahu apa yang kita lakukan selama 24 jam, zahirnya dan batinnya. Mungkin kita kalau di Malang menghindari lampu merah bisa, nggak masuk CCTV bisa, tapi kalau dari CCTV-nya Gusti Allah nggak bakal bisa. Sampai sering kali guru kami, di antaranya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau tuh bilang gini, kan dulu saya mondok itu di Yaman, itu ada CCTV-nya di setiap tempat, kayak pondok-pondok sekarang, pondok-pondok yang agak modern sekarang, itu ada CCTV-nya, di kamar CCTV, di lorong CCTV, di ruang kelas CCTV, lapangan CCTV. Nah, sempat kami ketika berpikiran, ini buat apa CCTV, kan kami kan mahasiswa, sudah besar. Nah, masa diawasin perlu pakai CCTV? Ini saya sudah lulusan SMA, ini sudah besar, mondok lagi di Yaman, buat apa CCTV gitu. Subhanallah, waktu pengajian ya tidak tahu Syekh dapat dari mana, intinya beliau dengan seperti itunya, dengan karomahnya, beliau pas ngaji membahas itu. Katanya beliau, kalau memang kalian merasa guru kalian butuh yang namanya CCTV, ya maka jangan panggil saya Syekh Muhammad, jangan, tapi panggil Ammi Muhammad. Ammi Muhammad. Am itu istilah kalau di Timur Tengah sana, kalau mau beli makanan, Ami gitu, kayak nama lek. Ya kalau mau beli kalau beli cilok misalnya, lek beli cilok nih kan gitu kan. Nah, jangan panggil Syekh Muhammad, panggil lek Muhammad aja. Kalau kalian merasa guru kalian mengawasi kalian dengan CCTV, tidak butuh yang namanya CCTV cuma alat pembantu aja. Tapi percayalah, guru senantiasa mengawasi kalian. Itu baru level guru, apalagi atasnya penciptanya guru, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya masjid itu dijaga kali Gusti Allah. CCTV itu cuma pembantu aja buat menetapkan hukum dohirnya. Nah, itu penting. Karena kalau dalam hukum atau mahkamah itu yang dilihat adalah dohirnya, bukan batinnya. Pernah saya ceritakan kalau tidak salah, yang salah seorang khulafa, salah seorang amir, pemimpin agama Islam tatkala itu, saya lupa namanya,
entah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau siapa saya lupa, yang menghukumi seseorang yang mana orang ini itu dituduh mencuri kambing. Dituduh mencuri kambing. Bukti-buktinya ada. Waktu itu belum ada CCTV, tapi saksinya banyak, bukti-buktinya ada. Wes, ini kayaknya 90% mencuri kambing. Habis itu orang ini bilang, tunggu sebentar, saya bisa membuat kambing ini berbicara dan bersaksi bahwasanya saya nggak mencuri kambing ini. Akhirnya kambingnya berbicara, ngomong, saya ini nggak dicuri sama orang ini. Nopo? Yang hukuman tetap berlaku. Karena zahirnya engkau mencuri, maka tetap dihukum mencuri kambing. Jadi mukjizatnya nggak berlaku atau karomahnya nggak berlaku. Nah, seperti itu pula. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Di setiap daripada kita ini ada penjaganya, ada pengawasnya. Jadi nggak bakal bisa satupun luput daripada pengawasan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting ditanamkan di keluarga kita, di santri-santri misalnya. Kadang kalau tidak ada pengasuhnya berani melanggar, kalau nggak ada ustadz yang jaga berani melanggar, karena takutnya dengan peraturannya, bukan takutnya kepada Gusti Allahnya. Karena takutnya dengan pengawasnya, bukan karena Gusti Allahnya. Karena takut dicambuk, bukan karena Gusti Allahnya. Padahal cambuknya, pengawasannya, CCTV-nya itu hanya sekedar wasilah. Intinya bagaimana dia bisa takut kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya kayak ada yang berita, saya tidak takut bunuh ini karena bapak saya adalah orang besar. Misal, lupa kalau Gusti Allah bisa menghukum dia sebelum dia menghukum orang lain. Ya alhamdulillah secara perbuatan itu akhirnya terbuka semua kedok-kedok yang lain. Nah itu kan karena lupa sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa sombong dengan hartanya. Korun aja sombong dengan hartanya, Gusti Allah balikkan hartanya. Makanya harta dalam tanah namanya harta karun. Ya, karena ngambil dari nama korun, orang yang paling sombong, paling kaya, saking banyaknya duitnya itu, gudangnya itu sampai diangkat sama orang-orang besar. Kuncinya itu diangkat sama orang-orang besar. Saking banyak hartanya, sama Gusti Allah dibalik. Seperti membalikkan tangan. Mudah bagi Gusti Allah. Nah, itulah penting pengawasan kita pada diri kita, bahwasanya segala sesuatu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah meletakkan malaikat-malaikatnya. Allah maha mampu, gak pakai malaikat pun bisa. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ini tuh butuh tahapan, ini tuh butuh kerja sama, kan gitu. Itu Gusti Allah ngajari banyak hal. Kayak pondok misalnya. Kayak pondok, kalau nggak ada bagian pertukangan, atau nggak ada bagian kesiswaan, atau nggak ada bagian manajemennya, atau nggak ada bagian kurikulumnya, pengasuh bakal capek. Tapi harus ada bagian-bagian itu biar sama-sama berjuang. Namanya perjuangan seperti itu, ada saling membantu di bidangnya masing-masing. Ada ustadz yang ceramah tapi nggak ngerti cara live streaming, nggak bakal tersebar. Atau nggak ngerti cara mikrofon juga nggak bakal ada namanya mikrofon. Jadi ada yang bagian live streaming, ada yang bagian nyiapin mic, ada hadiratnya, kan gitu. Apalagi kalau sekarang ketika kita ceramah kemudian kita live streaming kan, yang menonton itu bakal bisa lebih banyak, jangkauannya lebih luas. Berarti karena apa? Karena barokahnya yang khidmah. Nah itulah khidmah di bidang masing-masing. Punya harta dikhidmahkan dengan hartanya, punya pikiran dikhidmahkan dengan pikirannya. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kepada kita, Allah mampu semuanya, tapi dikasih bagian-bagiannya. Ini malaikat yang bagian ngurusi manusia, ini malaikat yang bagian ngurusi gunung, ini malaikat yang bagian ngurusi laut. Padahal Allah bisa jaga sendiri, paham nggih? Nah, itulah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita merenung. Falyanzuril insanu,
hendaklah manusia itu yang memperhatikan mimma khuliq, dari apa yang ia ciptakan, apa dia diciptakan. Biar kita tidak sombong, kita ingat kita lahir diciptakan dari sesuatu yang hina, dari sesuatu yang rendah, dari sesuatu yang menjijikkan. Itu kita. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kaifa yatakabbarul insan wa huwa yakhruju min makhrajil bauli marratain. Gimana orang mau sombong sedangkan dia diciptakan dari 2 lubang kemaluan sebanyak 2 kali. Sombongnya dari mana? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan setiap daripada lubang di diri kita ini mengeluarkan kotoran. Telinga kita, hidung kita, mata kita, kuku kita keluarnya kotoran kalau lubang. Mau sombong dari mana? Itu di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa yang dia diciptakan. Ditegasi lagi kali Gusti Allah, khuliqa mimma indafiq. Ia diciptakan dari air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari sulub. Sulub itu tulang rusuk laki-laki, wat tara'ib dan tulang dada perempuan. Jadi dari laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Walaupun ada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kehendak bisa jadi anak lahir tanpa ada suami. Contohnya siapa? Nabi Isa, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu tiba-tiba hamil tanpa suami kalau Allah sudah kehendak. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala ngajari kepada Sayyidah Maryam, karena saat itu beliau dikucilkan, dituduh macam-macam. Akhirnya pas mau melahirkan, Sayyidah Maryam dikasih isyarat oleh Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Wahai Sayyidah Maryam, kalau pengen lahiranmu gampang, tolong tendang pohon kurma. Pohon kurma itu bakal jatuh, lalu engkau makanlah kurma tersebut. Seperti itu Sayyidah Maryam. Bahkan makanya orang-orang agama sebelah itu meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Ketika kita balas bisa jadi, oh, engkau menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir tanpa suami. Kenapa engkau gak menyembah Nabi Adam aja? Karena Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Lebih pantas jadi Tuhan daripada Nabi Isa. Seperti itu. Kalau misalnya akal-akalan, oh ini kan lahirnya tanpa ayah, berarti ini anaknya Tuhan lah. Nabi Adam apa? Kenapa nggak nyembah Nabi Adam? Tanpa bapak, tanpa ibu. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Tapi lumrahnya, normalnya adalah dari suami dan istri. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ini semua adalah bagian yang hina, bagian yang rendah, tidak ada bangga-bangganya sama sekali. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya atau menghidupkannya lagi setelah kematian. Allah bisa menciptakan kita dari sesuatu yang kecil, yang hina, itu mudah, apalagi cuma sekedar menghidupkan dari yang mati, lebih mudah. Disinilah kita perlu merenung bahwasanya segala yang Allah berikan itu adalah titipan. Semuanya miliknya Gusti Allah. Harta titipan dari Allah, penyakit titipan dari Allah, nikmat titipan dari Allah, semuanya titipan dari. Makanya kita disuruh untuk pintar-pintar bersyukur. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Pada hari tublas sarair, ditampakkan segala rahasia. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat semua rahasia kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allah hinakan,
dan ada yang Allah jaga. Yang Allah jaga itu rahasianya hanya Allah dan Dia saja yang tahu. Jadi nggak bakal dibuka kali Gusti Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan tutup aibnya. Alias nanti di hari kiamat gak bakal dibuka kali Gusti Allah, dijaga, karena kita menjaga aib saudara kita muslim. Ya, bahkan dalam ta'lim muta'alim, kitab ta'lim muta'alim itu diajarkan kalau misalnya ada murid melihat aib gurunya, maka hendaklah meletakkan 20 kemungkinan yang baik kepada gurunya, tetap husnudzon. Misal yang sering kali di pondok-pondok itu ada gurunya melarang muridnya untuk merokok. Guru melarang murid untuk merokok. Suatu ketika muridnya keluar hari Jumat, terus ketemuan ada gurunya merokok. Ini gimana yang bikin peraturan melarang saya, malah dia merokok. Akhirnya jatuh suudon, jatuhnya tuduh macam-macam kepada gurunya. Wah, itu makanya di ta'lim muta'alim diajarkan, ketika engkau melihat seperti itu, letakkanlah 20 kemungkinan atau husnudzon kepada gurumu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Letakkan 40 kok Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan. 40 husnudzonmu kepada saudara muslimmu ketika engkau melihat aibnya. Biar apa? Biar gak gampang menyebarkan aib orang lain. Kalau bingung ya segera klarifikasi, tabayun dulu baru disebarkan. Jangan diviralkan dulu baru tabayun. Sudah viral baru mohon maaf saya ini khilaf tidak ada. Wis kebedek pokoknya kalau sekarang udah viral dulu baru mohon maaf. Mohon maaf dulu baru ya, letakkan seperti itu. 12 sarair. Kalau menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aibnya. Ada sebuah syair bagus. Ya Allah, lupa. Intinya kita dalam syair itu intinya pesannya Imam Abdullah bin Haddad, kita ini mudah untuk mengungkap aib orang lain seakan-akan yang punya lidah itu hanya kita. Lupa kalau orang-orang lain juga punya lidah yang bisa membuka aib kita. Kalau kita lagi ngerasa makin enak, itu merasa kayak kita tuh yang bisa ngomong. Padahal lupa kalau sebelah juga punya mulut, punya lidah, punya golongan, punya grup WA yang merasani kita. Itu bisa. Kadang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya al-lisan jirmuhu shaghir, jurmuhu kabir. Lisan itu bentuknya kecil tapi dosanya paling besar dari lisan. Naudzubillah min dzalik. Sampai dihisab kali Gusti Allah itu. Sampai dihisab kali Gusti Allah. Ketika kita sudah tidak bisa ngomong, anggota tubuh kita yang bersaksi, tangan bersaksi digunakan untuk apa? Buat zakat, buat ini. Kaki buat apa? Kepala buat apa? Sampai di lisan itu panjang lisan. Sampai anggota tubuh yang lain bilang, stop sudah, jangan panjang-panjang lisan, cukup, kasihan orang ini. Saking banyaknya dosa daripada lisan. Kam fil maqabiri min qatilil lisanihi kanat tahabu liqahu syuja'an. Banyak orang mati gara-gara lisan. Nah, jangan paham ya. Banyak orang-orang mati gara-gara lisan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah Allah buka aib orang-orang yang Allah ingin hinakan nanti di akhirat. Bahkan ulama mengatakan pembukaannya aib itu nggak macam-macam. Kayak kita misalnya nonton bioskop, nonton bareng-bareng ditampilkan kepada seluruh makhluknya Gusti Allah yang ada di padang mahsyar itu. Aib-aibnya kita dilihatkan semua. Gimana nggak malu? Makanya kita minta sama Allah semoga Allah menutupi aib kita. Bahkan kalau ada orang muji kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Terus wala tu'adzibni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Allahumma ja'alni, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku khairan mimma yadhunnun, lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ini doa kalau kita dipuji, Masya Allah istiqomah ibu. Nah, kadang muncul rasa sombong, kita mengatakan Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku khairan, lebih baik,
mimma daripada yadhunnun yang mereka sangkakan. Ya Allah, saya ini sebenarnya buruk. Ya. Sebenarnya saya buruk, tapi mereka berhusnudzon, semoga saya lebih baik dari apa yang mereka husnudzonkan. Allah maj'alni khairan mimma tadhunnun. Wala tu'adzibni, dan janganlah engkau siksa aku ya Allah. Wala tu'adzibni, janganlah engkau siksa aku bima yaqulun, dengan ucapan mereka. Dengan ucapan mereka. Jangan engkau siksa aku dengan ucapan mereka. Kadang kita dipuji sesuatu yang kita nggak pernah melakukan, akhirnya Allah menyiksa kita karena kita nggak melakukan, tapi orang-orang sudah mikir kita lakukan gitu ya. Wala tu'adzibni bima yaqulun, jangan siksalah aku ya Allah dengan apa? Dengan ucapan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku ya Allah. Waghfirli, ampunilah aku ya Allah, ma la ya'lamun, hal-hal yang mereka tidak ketahui. Jadi semuanya sama-sama berupaya untuk menjadi baik. Semoga Allah menutupi segala aib kita di dunia dan aib kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okay. Abu Nawas mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, lastu lil firdausi ahla, saya tidak pantas masuk surga firdaus itu. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya tidak pantas juga, siapa yang nggak kuat juga masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, berikanlah aku hadiah berupa taubat ya Allah. Waghfir dzunubi, ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sesungguhnya engkau maha pengampun dosa. Nah, ya itulah pentingnya kita mengingat yang namanya dosa, sesekali mengingat namanya kematian. Okay. Tapi gak baik juga kalau kita terus-terusan mengingat sehingga lupa dengan apa yang harus kita lakukan di dunia. Ya, seperti itu. Terkadang kalau kita over, terlalu berlebihan, takut, akhirnya gak mau ngapa-ngapain. Gak mau ngapa-ngapain itu juga salah, karena Kanjeng Nabi ngajarin kita untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan di dunia. Kalau mau ibadah-ibadahan tok ya Kanjeng Nabi lebih pantas ibadah-ibadahan tok, tapi Kanjeng Nabi juga kerja. Kanjeng Nabi juga kerja. Kanjeng Nabi narik nafkah. Bahkan ngikut orang-orang sana sini. Kan ikut Sayyidah Khadijah gara-gara Kanjeng Nabi cari kerjaan ke Sayyidah Khadijah. Akhirnya Sayyidah Khadijah melihat Kanjeng Nabi amanat. Kanjeng Nabi orangnya baik, soleh. Akhirnya dinikahi sama Sayyidah Khadijah. Itu karena Kanjeng Nabi kerja. Kanjeng Nabi upaya. Bukan cuma ibadah saja akhirnya meninggalkan dunianya betul-betul. Nah, itu Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi doa, Allahumma ja'alid dunya, ya Allah jadikanlah dunia fi aidina, di tanganku. Jadikanlah dunia di genggamanku. Alias minta sama Allah biar rezekinya ada terus. Jadi kaya-kaya sekalian. Kalau bisa umatnya Kanjeng Nabi itu kaya-kaya semua. Kaya zahir, kaya batin. Allahumma ja'al dunya fi aidina la fi qulubina, tapi tidak di hatiku ya Allah. Dunia boleh di genggamanku, dompetku boleh tebel, rekeningku boleh banyak, tapi banyak isinya juga. Nih, bukan rekeningnya itu banyak tapi tidak ada isinya. Nih Ustaz ya, betul ya. Ada Bank Jatim, ada BNI, BSI, BRI, BCA, Mandiri, ada 10 ATM-nya di dompet, ndak ono isine. Ya percuma. Satu tapi banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, VID-nya